Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wa tamu taslim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang ulun hormati wabil khusus sahibul wilayah wa sahibul majlis akhina fillah al-Ustaz Muhammad Guru Nasrullah, Guru Muhammad Nasrullah, atallallahu umrahu fi sihhah wa afiyah wa nafa'ana bih wa bi ulumi amin ya rabbal alamin. Yang juga Allah hormati ketua RT yang berhadir pada malam hari ini, yang juga Allah hormati qori kita, guru kita, Guru Mawardi, atallahu umrahu fi sihhah wal afiyah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi amin ya rabbil alamin. Yang juga Allah hormati para tokoh-tokoh masyarakat, para tetuha masyarakat, para guru-guru agama, grup maulid, penyair yang suaranya sangat indah, juga kepada para hadirin wal hadirat. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah pada malam hari ini. Malam ini sudah hampir di penghujung bulan Rabiul Awal. Tak terasa rasanya satu bulan kita menjalani bulan Rabiul Awal yang sangat indah ini. Bulan yang mana junjungan kita, idola kita, kebanggaan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Dan bulan inilah adalah bulan yang paling mulia. Dan malam-malam di bulan inilah adalah malam-malam yang paling indah. Bahkan Bapak Ibu sekalian, bulan dan malam di Rabiul Awal ini melebihi kemuliaannya terhadap bulan Ramadan dan Lailatul Qadar. Kenapa, Bib? Kata Al-Habib As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, laula maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam makanatil qadar. Kalau tidak ada kelahiran Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad tak lahir, tak mungkin ada malam Lailatul Qadar. Adanya malam Lailatul Qadar adalah akibat, sebab dari adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Nabi Muhammad tidak mungkin ada Lailatul Qadar. Mulianya Lailatul Qadar, mulianya bulan Ramadan berkat Nabi Muhammad. Begitu pula kita malam hari ini Bapak Ibu. Kita mulia bukan karena kita pintar, kaya, berpangkat, punya ilmu, tidak. Kita mulia karena berkat Nabi Muhammad SAW. Makanya gelar kita kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat terbaik. Umat terbaik kenapa? Karena umatnya Nabi Muhammad. Padahal kita ini umat yang paling bontot, umat yang paling kedudi, umat terakhir. Sebelumnya adalah umat Nabi Musa yang ibadahnya bahkan lebih banyak daripada kita. Larangan yang dilarang jauh lebih banyak daripada kita. Namun kita lebih mulia berkat Nabi Muhammad. Apapun Bapak Ibu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad menjadi mulia. Kitab, ada Zabur, Injil, Taurat, Al-Quran. Kenapa Quran paling mulia dibandingkan kitab lain? Karena Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu pula Langgar ini, tempat ini menjadi mulia dengan berkah perayaan Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Makanya acara Maulid seperti ini, peringatan Maulid ini kita jangan segan. Jangan segan apa? Jangan segan umpat andil. Ulun umpatna 10.000, ulun umpat 5.000, ulun umpat 50.000, ulun umpat 100.000. Jangan ragu.
Jangan ada keraguan-raguan di dalam hati bahwa apa yang diserahkan itu menjadi kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jar Sayyiduna Abu Bakar, man anfaqa dirhaman ala qiraatin maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menginfakkan hartanya, duitnya untuk acara maulid Nabi, dia akan bersama aku di dalam surga kelak. Jadi siapa nomor andil malam ini duitnya, insya Allah yakin kita, hakul yakin mereka akan bersama Sayyidina Abu Bakar di dalam surga. Abu Bakar dengan Rasulullah nabaigaan lalu apa? Khalifah pertama kesayangan Nabi. Ulun pangbib jangan kada umpatan menyumbang ya Pak. Nang kada umpatan menyumbang kada apa-apa tapi hadir. Umpat andil, umpat uyuh. Ujar Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, man hayya ta'aman li qiraati maulidin nabi wa jama'a ikhwanan wa labisa jadidan wa auqada sirajan sayahsyuruhu Allah yaumil qiyamah ma'al firqatil ula. Barang siapa yang tenaganya umpat, ini umpat nih, umpat tenaganya barang. Umpat memasangi apa nih, kembang. Umpat ampar ambal. Umpat menyalai kipas angin. Kada ada kebisaannya masang kambang kada bisa. Nyalai kipas angin barang kada apa-apa. Wa auqada sirajan, menyalayakan lampunya. Tinggal ketek aja lagi. Tapi gasan maulid Nabi, mereka itu akan dikumpulkan di hari kiamat dengan kelompok yang pertama masuk ke dalam surga. Hendak kada masuk surga Bapak Ibu? Halo ya, tenang kada hendak. Jadi nyaman kita jadi umat Nabi Muhammad ini. Nyaman benar. Hendak masuk surga nyaman. Dapat pahala nyaman. Mati syahid nyaman. Orang umat Nabi Muhammad ini sakit parut meninggal. Mati syahid. Meninggal bakajut. Mati syahid. Meninggal hari Jumat. Mati syahid. Meninggal dalam keadaan berwudu. Mati syahid. Meninggal dalam keadaan ingat kepada Allah, mati syahid. Meninggal dalam kebiasaan yang baik, mati syahid. Nyaman benar jadi umat Nabi Muhammad. Jadi kita malam ini mensyukuri jadi umat Rasulullah. Dan kita mengukur sejauh mana sudah kita lawan Nabi Muhammad ini, nah kita ukur. Dekatkah, jauhkah? Jangan sampai acara maulid ini hanya sekedar formalitas saja. Hanya sekedar tontonan aja. Datang ke langgar, duduk, nonton orang maulid, nonton orang mengaji, nonton orang ceramah, dapat nasi bungkus, makan, bahera. Malam esok itu pulang, sarwan di mana pulang? Itu ngarannya nang didapat sangu materi. Tapi kada pernah berpikir apa nang dibawa ilmunya. Amal apa yang mesti dilakukan setelah acara maulid. Pernahlah kita berpikir kayak itu. Nah, acara maulid ini seharusnya adalah ajang untuk kita mengevaluasi diri kita. Sejauh mana, sedekat apa, atau bahkan jauhnyakah kita dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau nyepian membaca Simtud Durar, nah maulidnya ini tadi kita baca Bapak Ibu. Nih maulidnya yang kita baca tadi. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Di dalam maulid Simtud Durar ini, yang pertama Sidin bahas tentang Nur Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nur Muhammad yang pertama dibahas ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita mencapai yang namanya sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bihi. Supaya kita ada ikatan batin lawan Nabi Muhammad. Kita ini kadang sudah berumur, sudah tua, cuman kadada lalu ikatan batin lawan Nabi Muhammad. Hidup lawas benar sudah, tapi kadada lalu di hati itu nah ada hubungan lawan Nabi Muhammad. Padahal kita umat Nabi, padahal kita terpancar dari Nabi, berkat Nabi Muhammad kita ada, tapi kadada hubungannya.
Padahal kita ini lawan kuitan aja kan, hubungan nasab, hubungan darah aja. Hubungannya kuat. Kenapa lawan Nabi Muhammad yang sayyidul wujud? Yang wa minhu tafarra'ul wujud. Nang darinya itu terpancar nada ini seberataan. Tercabang seberataan nada ini. Ada pernah kita di hati, ada rasa ikatan lawan Nabi Muhammad. Anak membuktikankah? Anak mengetahuikah? Kita ini punya ikatan kada lawan Nabi Muhammad. Hendak mengetahui gampang aja Bapak Ibu. Simple, nyaman, mudah. Kalau pian guring malam ini, nah. Anak mantes, lalu bangun subuh, bagi dah bangun subuh yo Pak. Malandau jam 8 ada tahun lah. Kita bangun pagi tah atau bangun subuh. Pas membuka mata, yang pertama terpikir siapa? Yang pertama terpikir apa? Kalau pas kita membuka mata, yang pertama terpikir adalah dunia. Berarti idola kita dunia. Kalau nanti pikir pertama adalah HP, langsung bangun guring mencari handphone dulu. Berarti idolanya handphone. Entah main Mobile Legends kah, main PUBG kah, atau main slot. Main slot, rungkat sudah puluhan juta masih aja main slot. Itu kita mengetahui. Tapi kalau kita bangun guring, yang pertama di pikiran kita Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad bangun guring? Kayak apa Nabi Muhammad hendak begawi? Kayak apa Nabi Muhammad hendak bekerja? Bagaimana Nabi Muhammad menjadi pemimpin? Bagaimana Nabi Muhammad menjadi seorang guru? Bagaimana Nabi Muhammad menjadi seorang pemimpin majelis? Bagaimana Nabi Muhammad menjadi seorang penceramah? Kalau itu nanti bayang dalam pikiran kita, berarti kita sudah dalam maqam salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Salawat nang pian baca itu berarti ada sudah ikatan, atau bahasa Banjarnya jorojotnya jerorang. Ada sudah jorojotnya lawan Nabi Muhammad. Ibaratkan lampu tersambung ke listrik sudah menyala. Kita ini berisi aja padahal lampunya di dalam hati, tersambung aja padahal lampu itu lawan Nabi Muhammad, tapi kada pernah dikatik. Lalu hati pina kadap, hati pina uyuh, hati mudah galau, hati mudah sakit. Padahal penyebabnya apa? Jauh lawan Nabi Muhammad. Lain nang penyebabnya, kadang lain mau penyebabnya. Kita tuh mudah sakit hati, kita mudah penyarikan, kita mudah napa-napa masalah galau. Itu masalahnya cuma satu, jauh lawan Nabi Muhammad. Kadang mesti kada berduit aja kada. Karena pian hakikat yang namanya hakikat sugih, yang namanya sugih nih, bujur jar Nabi, napa jar Nabi? Laisal ghina an kasratil aradi, lakinil ghina ghinan nafsi. Tidaklah kekayaan itu diukur dari betapa banyaknya materi, tetapi yang namanya kekayaan diukur dari betapa bisanya kita menata hati. Banyak aja orang nang hatinya, hartanya sugih, hartanya banyak, tapi kada kawa guring, kada sugih juga, kada sugih juga ngarannya. Ulun belum bulan Maulid tadi, datang orang sugih, bisi mobil banyak, bisi rumah banyak, bisi bini 3, datang membawa banyu, bakatok bencet bang sudah dahulu, lalu bakatok bukai. Ulun hendak minta banyu. Kenapa? Ulun 2 malam sudah kada kawa guring. Kenapa kada kawa guring? Sekalinya keingatan usaha ulun sedang dapat musibah. Padahal sugih bener orang usaha nang sedikit itu aja. Pusing 2 malam kada kawa guring. Ulun sambat, ulun nasihati. Nang terbakar itu napa? Usaha pian kalau pian terbakar lah, awak pian. Ada. Bini pian terbakar lah, ada.
Anak pian terbakar lah, ada. Mobil pian terbakar lah, ada. Rumah pian terbakar lah, ada. Berarti banyak nang tersisa daripada nang tertinggal. Dan nang hilang sedikit, nang tersisa lebih banyak. Kada sebanding cobaan pian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bagaimana dakwah disakiti orang, dizolimi orang, dilaknat orang, dijauhi orang. Kada ada sebanding ujian hidup kita ini lawan Nabi Muhammad. Kenapa kita harus sakit hati? Hanyar orang tersebut sadar. Dan 2 malam karena kawa guring banyak berisi harta. Jadi kalau kita nih sambil acara maulid, kawa guring itu sugih. Bujuran sugih bana. Kita nih sambil acara maulid jangan kawa guring itu sugih kan. Bujuran tapi enggak ada melarang, enggak ada. Enggak ada pernah melarang orang guring itu tandanya sugih, alhamdulillah. Itu sugih daripada nang tadi. Orang banyak orang sugih. Tapi nak kada kawa guring banyak berisi harta, kada kawa guring. Nah, ini kawa guring di mana aja? Padahal pernah sambil katapukan terbang. Kawa tuh bagus, kada ada melarang tuh bagus pian. Itu tanda-tanda kita sehat. Tanda-tanda mental kita sehat. Tanda-tanda kita dekat lawan Nabi Muhammad. Guringan jaka bertahan yuk jar. Artinya yang namanya sugih tadi kada diukur dengan harta, kada diukur dengan pangkat, kada diukur dengan kedudukan. Semuanya diukur dari bagaimana hati kita. Makanya bila kita dekat lawan Nabi Muhammad nyaman taruh hati. Dapat jua musibah, dapat jua cobaan, tapi hati nyaman. Ibaratkan sakit jua setuma. Ibaratkan sakit jiwa kada lawas, nyaman memulihkan. Karena napa-napanya kita lawan Nabi Muhammad, kayak itu aja memulihkannya. Kada seujung kukunya ujian kita lawan Rasulullah, itu aja sudah nyaman dong. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi menulis yang pertama beliau tentang Nur Muhammad tadi. Supaya ikatan batin kita dengan Rasulullah senantiasa dekat. Senantiasa selalu terikat lawan Nabi Muhammad. Kemana aja melangkah, kemana aja hendak begawi, kemana aja hendak berusaha, kemana aja hendak bertempat, bayangkan Nabi Muhammad. Apa aja hendak dilakukan, bayangkan Rasulullah. Kayak Pak Rasulullah, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Habib Ali di dalam Simtud Durar ini di akhir baitnya hanya menjelaskan walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlak bima tadiqu an kitabatihi butunul awraq. Hanyar Nabi di ujung membahas tentang, hanyar Habib Ali di ujung membahas tentang akhlak. Akhlak berudi. Kenapa jadi akhlak berudi? Karena yang perlu dibangun pertama ikatan batin. Kalau sudah ikatan batin dekat lawan Rasulullah, kalau sudah ikatan batin parak lawan Nabi Muhammad, maka menirunya nyaman. Ada kalau peribahasa tak kenal maka tak. Jadi kalau kita hendak meniru orang, yang pertama tuh kita sayangi dulu Nabi Muhammad. Dekatkan batin kita dulu. Nah, makanya coba kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlak siden kayak apa? Wa awsa'ahum bil mu'minina hilman wa rifqan. Nabi Muhammad itu sifatnya hilim. Kalau orangnya namanya halim. Apa halim? Orang yang pemaaf. Orang yang tak mudah marah. Orang yang tak mudah emosian. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu dizolimi orang, pernah pada suatu ketika lagi sujud sembahyang diangkatakan orang peparutan onta. Peparutan onta itu ada hampul barat. Kita jangan membayangkan onta seperti gantungan kunci yang datang umroh lain. Kalau yang nepian di orang datang umroh memberi gantungan kunci, halus ya lah onta ini sekalinya aja. Itu gantungan kunci. Onta bujurnya ganal, onta bujurnya tinggi, peparutannya diandak di belakang Rasulullah. Sampai Rasulullah kadang kau bangun, bayangkan biar diangkat oleh sahabat peparutan itu. Lalu Nabi Muhammad hijrah. Rasulullah hijrah ke Madinah.
Setelah hijrah Nabi berhasil Fathu Mekah, berhasil menaklukkan kota Mekah, berhasil menaklukkan kota Mekah. Sampai di Mekah, sahabat-sahabat yang dulu ingat bagaimana Nabi diperlakukan dengan zalim, bagaimana Nabi diperlakukan dengan tidak adil, berteriak, "Ya Rasulullah, al-yaum yaumul malhamah." Wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, hari ini ayo kita balas dendam. Hari ini hari berdarah, dulu pian disakiti, dulu pian dizalimi. Ayo kita balas hari ini Nabi Muhammad. Ini tempulu di Makkah, siapa dulu nama andaki pian paparutan onta? Siapa dulu nama nawak pian? Siapa dulu nama andaki kotoran di muka rumah pian? Ayo kita balas. Apa kata Nabi? La al-yaum yaumul marhamah. Tidak, kata Rasulullah. Ini bukan hari balas dendam. Ini bukan hari untuk membalas segala kejahatan yang pernah aku rasakan. Tapi hari ini adalah hari kasih sayang Nabi Muhammad. Kayak apa jabarnya Rasulullah? Kita bang, kalau kita penyarikan, kalau kita emosian, kalau kita kada penyabar, kalau kita pamamayan, berarti kita jauh dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kayak apa penyabarnya? Kayak apa Nabi Muhammad? Apalagi Nabi Muhammad di dalam rumah Sidin, apalagi Nabi Muhammad dengan keluarga Sidin. Ujar Sayyidah Aisyah, selama aku berumah tangga dengan Nabi Muhammad, selama aku menjadi istrinya Nabi Muhammad, tidak pernah Nabi Muhammad itu berkata dengan perkataan yang menyakiti diriku, hatiku, jiwaku. Kada pernah. Kada pernah Rasulullah memukul aku, kata Sayyidah Aisyah. Bayangkan. Jadi amun kita pang kayak pak, oh mah amun kita liwar penyarikannya lawan bini, liwar penyarikannya lawan bini, minta ulahkan banyak kopi, ulahkan bang kopi yang jar, imbah meminum ke kopi, pahit benar, habiskah gula, di mana mandak akal jar. Di mana mandak akhlak jar? Nang bini makas pondokan tuh ada di lemari jar. Kitab akhlak kalau di mana mandak akhlak jar? Bungol bener nih jar laki. Nang bini kan anak kalah. Bungol apa bungol pian nang tambuk jar. Sama kadadana akhlak Rasulullahnya nang ditiru. Anak melihat napa mama abahku nih kayak kebun binatang jar. Karena di rumah nang dihidupkan bukan akhlak Nabi. Maka anak kita melihat lisanul hal absah min lisanil maqal. Contoh di rumah, contoh lawan nang dilihat oleh orang itu lebih fasih, lebih hebat daripada ucapan kita. Kita kawa menyuruh anak-anak sembahyang kelanggar maghrib. Nak, lakasi sembahyang. Nak, lakasi hadir ke majelis guru Rasulullah. Hadir ke majelis setiap malam Rabu. Lakasi pian tulak. Tapi kitanya sambil napa menyuruh sambil buka TikTok. Nah abah sambil main slot nah. Kita seharusnya memulayakan hanya anak kita mengumpati lisanul hal namanya. Itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita bulan Maulid ini adalah waktu kita mencontoh, waktu kita mengubah, waktu kita muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi dirimu sebelum nanti hari kiamat malaikat nama introspeksi. Bulan Maulid itu waktu kita melihati akhlak kita sejauh mana sudah. Apalagi jar Habib Ali, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Nabi Muhammad itu tidak berpandir, tidak memperbuat sesuatu kecuali perbuatan dan ucapannya baik.
Nabi Muhammad itu bila berpandir pasti menyenangkan, membuat orang nyaman. Makanya Nabi Muhammad dapat gelar layyinal janib, karena sallallahu alaihi wasallam layyinal janib. Nabi Muhammad itu kalau lagi ngumpul dengan orang, kalau ngumpul dengan sahabat, orang yang di sekitarnya merasa nyaman, merasa tentram, merasa damai, tidak terganggu. Rasulullah. Amun kita kumpul lawan kawan hanya duduk bogah dah kawan. Bila ada inya tuh kadrami aja. Bila adanya kita bogahan dia sudah. Nabi Muhammad kada. Nah, kenapa? Karena kadang ucapan kita kada pernah kita jaga. Perbuatan kita kada pernah berpikir. Makanya jar Nabi qul khairan aw liyasmut, berbicara yang baik, berbicara yang bagus. Mun kada kawa jua bepandir nang bagus, mun kada kawa jua bepandir nang kada menyakiti orang, berdiam. Makanya berdiam ini kadang wajib, ya kan? Kadang berdiam ini wajib. Kalau tapi kau menjaga pandir. Nah ini. Rasulullah ucapan selalu dijaga siden, perbuatan selalu dijaga siden. Mun kita wah ini bujur, nguntong juga kada berucap tapi tangan nah. Buka WA menggibah kawan. Bulah grup WhatsApp khusus. Saya kong kawan ditinggal. Kawan yang ditinggal itu digibah. Inya semalam aja. Anu. Iya kah aja. Ya aku ada juga kisah aja. Nah. Menggibah kawan. Ini ibu-ibu aja nih. Kada ibu-ibu aja, bapak-bapak itu juga wewe nih. Jadi semakin ada WhatsApp semakin mudah menggibah ya loh. Bahari harus tamu dulu menggibah. Menggibah itu memandir, apa gerang menggibah? Zikruka akhaka bima yakrah. Menceritakan cerita kawan nang bujuran terjadi. Namun kawan kada katuju dikuya. Gibah namanya. Tuh kawan kita semalam beboncengan non biniannya. Nah, kawan kada katuju dikuya supan nya. Tujar semalam bapak nang di RT situ. Nang di RT situ lain PRT-nya lah. Di RT situ ya. Bab ini pulang. Orang rahasia. Dikuyak-kuyak. Apalagi anjur atar wah ini. Anjur atar itu apa? Namimah. Naklul kalam ilal ghair lil ibsat. Pemandiran kawan si A dibawa ke B supaya bakalahi orang. Supaya bahwa namimah namanya. Jar Nabi la yadkhulul jannata namamun. Kada masuk surga orang yang ketujuh anjur atar. Kita makanya bila ada pemandiran orang, kita selektif dulu. Kita seleksi dulu. Nih ke pemandiran ini kira-kira mau disampaikan kawan bahwal kada? Kalau pemandiran ini disampaikan kawan bahwal, jangan disampaikan. Berdosa hukumnya. Maka pian bila batitip kisah nih lah, bila kisah tuh pasti balabih. Tuh kaidah sudah Pak. Nya kaidahnya apa bila batitip kisah balabih. Tapi bila batitip duit kurang. Tuh kaidahnya sudah tuh. Kisah apa aja bisa benar nang membawa kisah nih malabi-labihi mengambang-ambangi, baja mau dikambangi ke drami bebeja. Nah itu kita tuh. Rasulullah kada mau pian lihatin Nabi Muhammad ketika menyampaikan wahyu kepada para sahabat. Sampai kata-kata kul. Bayangkan. Kul itu kan artinya katakan olehmu. Artinya tuh. Padahal Tuhan menyuruh kul tuh. Kul. Kul ya ayyuhal kafirun. Kulnya dibuat Nabi. Jujurnya Rasulullah. Kulnya pada kul itu kan pian menyuruhin lah. Bepandir lah kasih. Ucapakan lah kasih. Kata-kata ucapannya itu dibuat oleh Nabi Muhammad. Mubaliknya Rasulullah. Tabliknya Rasulullah. Akhlak Rasulullah. Kada ada mengurangi apapun dari haknya. Jadi kita ini kadang muntung ini nang membawa binasa. Banyak pian nyawa hilang gara-gara mulut. Banyak pian sebuah hubungan orang hancur gara-gara mulut. Banyak orang bakalahi gara-gara mulut. Mulut ini nang sangat berbahaya. Makanya jar ahli filsafat, kenapa jadi muntung nih Tuhan menciptakan sebuting dia telinga dua supaya jangan tapi pemandir.
supaya muntung ini dijaga wujur-wujur. Karena jar Nabi al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi ajmain. Orang muslim itu tidak diukur dari berapa gamisnya. Orang muslim kali diukur dari betapa mahal kupiahnya, dari KTP-nya, dari keturunannya. Tidak. Orang muslim diukur dari ucapannya, dari tangannya. Kau kada menjaga hati orang lain. Apalagi di antara akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi itu kalau diundang orang, ini Nabi kada pernah membedakan siapapun nama undang. Mau orang kaya, mau setengah kaya, mau orang miskin, mau setengah miskin, Nabi hadir. Nabi itu pernah diundang orang, Nabi ulah hendak mau undang pian. Namun ini makanannya hanya kuah, ada pang tulang, kada ada dagingnya. Nabi mendengar sahabat mau undang, nama undang nih miskin, Nabi bersegera pakai gamis, pakai jubah, pakai sorban berangkat. Nabi langsung, Nabi Muhammad ajabahu ijabatam muajjalah. Coba kita bila mau undang orang sugih, undangannya jam 10, jam 7 datang sudah. Bila nama undang orang miskin, orang sakit, bila nama undang orang sakit, padahal tetangga behigaan rumah, acaranya habis kisah guring, digarak oleh umanya, bah lah kasih bangun tuh orang betahlilan sudah, ajar, paling makannya hintalo puyuh pulang, sepanggal pulang, kan kita tuh. Kalau kita mengikuti akhlak Nabi, hilang akan seberataan akhlak buruk kita. Bagaimana Nabi bergaul, bagaimana Nabi menjadi seorang pemimpin, bagaimana Nabi menjadi seorang murid, bagaimana Nabi menjadi seorang penuntut ilmu. Nabi itu menuntut ilmu juga. Bayangkan bakal lewat ke goa, nang melajarinya malaikat Jibril. Bahkan di dalam kitab tafsir yang ditulis oleh Syekh Ibnu Ashur, Nabi Muhammad itu kalau lagi berduduk belajar dengan malaikat Jibril, mengaji lawan malaikat Jibril, tunduk tekun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya kita ini alhamdulillah pian diisi sini pengajian nah guru mengisi dilanggar nih mengisi setiap malam Rabu. Jar Nabi talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu itu hukumnya wajib setiap muslim. Muslimah wajib seberataan. Jadi kalau di sini di RT sini ada guru yang melajari, hadiri tulaki selama kada ada uzur. Uzur tuh apa beb? Garing kah? Jangan uzur tuh nonton bola uzur juga. Pas malam Rabu nih jar biasanya bola nih, ada apa-apa kau aja di HP sambil pengajian sambil nonton. Kada apa guru lah, yang penting hadir. Berlawanan bener lawan bola nih kadang. Jadi jangan sampai banyak orangnya hanya karena acara besar Islam aja. Tapi kita rami ijo majelis ilmu. Jar Nabi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menjalani satu jalan menuntut ilmu, konsistennya menuntut ilmu, makanya akan ditakdirkan Tuhan jadi orang sukses. Sahalallahu tariqan ilal jannah, sukses di dunia, sukses di akhirat, masuk surga. Jadi jangan lapas lawan ilmu. Tuh Rasulullah mengajari kita. Jadi kita seberataan malam hari ini nang hadir di sini, mari kita perbaiki akhlak kita. Mari semua ikatan batin kita, ikatan zahir kita, perkataan kita, perbuatan kita, pekerjaan kita, orientasinya, pandangannya, tujuannya satu, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak keluar kita dari tempat ini kecuali kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Tidak keluar kita dari majelis ini kecuali kita berjanji akan senantiasa mengikuti akhlak baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah ragu kita lawan Rasulullah. Jangan pernah kita menyia-nyiakan jadi umat Rasulullah, jangan.
Ini tempuluh kita nah. Kita kada bakahandak jadi umat Nabi. Kada pernah kita bakahandak berdoa di alam arwah, ya Allah jadikan ulun umat Nabi Muhammad, kada pernah. Tapi kita ditakdirkan Tuhan jadi umat Nabi. Jangan disia-siakan. Maksimalkan. Umpati apapun yang diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah jadikan kami yang hadir pada malam hari ini menjadi orang-orang yang selalu senantiasa bertakwa kepadamu ya Allah. Jadikan majelis kami majelis yang penuh dengan ilmu dan yang bermanfaat ya Allah. Jadikan para guru-guru kami, tetuha-tetuha kami, tokoh-tokoh masyarakat kami, orang-orang yang kami pandang, yang kami muliakan ini senantiasa dalam perlindungan-Mu ya Allah. Panjangkan umur mereka, kabulkan hajat mereka dunia dan akhirat ya Allah. Jadikanlah kami semua kabul hajat ya Allah. Berikan kami kebahagiaan dunia dan akhirat ya Allah. Jadikanlah anak dan cucu kami orang-orang yang soleh-solehah ya Allah. Pandang tempat acara kami dengan pandangan rahmat ya Allah. Pandanglah ya Rasulullah kami dengan pandangan syafaat-Mu ya Rasulullah. Kenali diri kami ya Allah. Kenali diri kami ya Rasulullah. Kumpulkan kami nanti setelah wafat dengan kebanggaan kami, junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta halal, minta ridha, minta ampun, minta maaf. Demikian tadi ceramah agama yang telah kita ikuti bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita amalkan dan bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Acara selanjutnya doa kepada Habib, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa tamu taslima ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ya muhawwil ahwal hawil ahwalana ila ahsani hal. Allahumma astur uyubana wa uyuba mu'allimina 'anna. Allahumma jammilna bil 'afiyati was salama wa haqqina bit taqwa wa istiqamah. Wa 'idna min mujibatin dama innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li auladina wa masyayikhina wa li ikhwanina fid din wa li ashabina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimati ya rabbal alamin. Kamal al-mutaba'ati li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan fi afiyah wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah rangkaian acara atas nama panitia penyelenggara. Sekali lagi kami menyampaikan banyak terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika dalam penyelenggaraan peringatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Begitu juga saya يا ذا العطاء يا ذا الوفاء يا ذا الرضا يا ذا السخاء اسق العطاش تكرما